Cerita saya bermula dari ketika saya berhenti bekerja, kurang lebih 3 tahun lalu lah. 3 tahun lalu saya berhenti bekerja dan saya memulai satu usaha yang namanya event organizer. Tahun 2008 itu merupakan tahun yang sangat berat buat saya secara pribadi, betul-betul berat. Saya pernah jualan pulsa, jualan kue, bahkan saya dagang kue gitu. Saya tawarin ke teman-teman saya jalan dari rumah ke rumah hanya untuk biar bagaimana saya bisa bertahan, saya nggak mau minta-minta dari orang. Saya merasa saya orang gagal, nggak ada pencapaian apapun dalam hidup saya. Saya ingat sekali ketika bulan Desember tahun 2008, ya tahun 2008, itu bulan November memasuki bulan Desember, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya satu hal. Tuhan katakan bahwa kalau kamu ingin aku merubah keadaanmu, kalau engkau ingin keadaanmu, aku balikan keadaanmu. Rendahkan dirimu, berpuasa, berdoa sungguh-sungguh, bergantung sama Tuhan. Saya dulu adalah orang yang confident. Setiap kali apapun yang saya lakukan, saya selalu percaya diri dan ketika saya melewati doa puasa, Tuhan ajarkan saya untuk belajar bergantung sama Tuhan, bukan kepada apa yang saya bisa, bukan kepada apa yang saya mampu, tapi belajar betul-betul bergantung sama Tuhan. Dan tanggal 31 malam tiba-tiba Tuhan berjanji, Tuhan berkata bahwa aku akan membalikan keadaanmu, aku akan memberkati engkau dan engkau akan jadi berkat buat banyak orang. Tiba-tiba ada seseorang datang ke saya dan dia bilang, "Dok, saya udah beli rumah, tapi saya harus keluar kota. Kamu mau nggak terusin rumah ini?" Saya mikir, saudara, karena ya saya nggak tahu saya harus bayar gimana caranya. Saya bilang saya nggak bisa karena saya nggak punya uang. Tiba-tiba orang ini bilang, "Udah, kamu nggak usah bayar apa-apa lagi, kamu tinggal lanjutin cicilannya. Kamu punya uang yang ada sekarang buat sertifikat, balik nama, bayar itu aja." Saya kaget, saudara, karena saya nggak pernah menyangka, dan rumah itu adalah bukan satu, Tuhan kasih 2 buah rumah yang Tuhan kasih di perumahan Lipo Cikarang, dan itu nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dan akhirnya percaya nggak percaya saya coba, ya udah, saya coba dan akhirnya diurus dan akhirnya semua berjalan dengan baik dan saya nggak perlu ngasih apa-apa sama orang-orang tersebut. Akhirnya orang itu pergi keluar kota dan rumah itu jadi milik saya. Tuhan masih belum cukup bekerja sampai situ, saudara. Itu masa-masa pergumulan karena kenapa? Karena akhir bulan Januari itu ada acara celebration of giving, saya ingat sekali. Dan saya baru sadar gitu loh bahwa wah, uang saya udah habis gitu. Dalam masa-masa uang saya yang udah habis itu, tiba-tiba Tuhan bilang kamu harus memberi yang terbaik. Saudara, saya berdoa, saya minta Tuhan untuk mempersiapkan, saya mau memberi yang terbaik, namun saya nggak tahu jumlahnya, dan Tuhan kasih satu jumlah yang buat saya, wow, kalau saya kasih ini saya udah nggak punya apa-apa lagi, karena betul-betul saya nggak punya pekerjaan, sedangkan saya mesti bayar cicilan rumah setiap bulan. Dan saya cuma tahu satu hal, saya percaya sama janji Tuhan. Tuhan berjanji aku akan membalikan keadaan kamu, dan saya belajar percaya. Saya datang ke ibadah benih awal tahun lalu, dan ketika selesai hamba Tuhan berkhotbah, saya udah mempersiapkan, tiba-tiba Roh Kudus taruh dalam hati saya untuk memberi lebih daripada apa yang sudah saya siapkan. Saya kaget dan saya betul-betul takut sekali, karena kenapa? Saya belajar untuk tidak mau minta-minta sama orang. Bahkan sama keluarga saya nggak mau minta-minta. Dan saya cuma bilang, Tuhan, oke, kalau Tuhan mau memberkati saya akan memberi. Dan saya percaya, saya tahu bahwa Tuhan akan menjaga hidup saya. Rumah Tuhan kasih, Tuhan juga akan provide semuanya. Dan tepat bulan Juni, saya dipanggil untuk bekerja di salah satu tempat yang sudah lama menjadi mimpi saya untuk bekerja di tempat itu. Sebenarnya itu pun ceritanya luar biasa, karena saya ngelamar dengan posisi satu posisi, tapi ketika saya dipanggil, Tuhan memberikan posisi yang lebih daripada apa yang saya harapkan. Bulan September saya pernah berdoa akhir tahun yang lalu, saya bilang, Tuhan, saya pengen beli mobil, saya pengen punya satu kendaraan. Bulan September Tuhan kasih saya sebuah kendaraan, saudara, dengan cara yang ajaib juga, dengan cara yang
seperti waktu Tuhan ngasih saya rumah. Saya nggak perlu keluarin banyak biaya, saya nggak perlu keluarin biaya yang besar, karena Tuhan kasih, betul-betul Tuhan kasih. Dan saya sampai kaget, saya betul-betul nggak tahu saya harus ngomong apa sama Tuhan. Saya cuma belajar dua hal, belajar percaya dan kerja keras. Itu yang saya lakukan, dan buahnya adalah Tuhan terus mempercayakan saya di dalam pekerjaan saya. Dan tepat tanggal 1 Januari tahun ini, saudara, Tuhan mempercayakan saya lagi dipromosikan untuk kepercayaan yang lebih tinggi lagi. Saya tahu ini semua karena anugerah Tuhan, saya tahu ini semua karena kebaikan Tuhan. Ketika kita taat, ketika kita belajar untuk percaya kepada apa janji Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup kita.